Di Pilpres 2024, ternyata AI memilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Halo, selamat datang di channel Oyosep. Saya akan tetap fokus membahas tentang edukasi teknologi dan bisnis digital. Dan kali ini saya akan tanya ke AI tentang pilihan presiden. Saya akan tanya ke ChatGPT dan ke Google Bard karena dua-duanya ini memiliki perbedaan untuk AI dan lagi tren-trennya saat ini. Biasanya ada yang pakai ChatGPT, ada juga yang pakai Google Bard. Dua-duanya berbeda tapi memang sama teknologi tentang AI. Kalau kita mau nanya apapun, ya biasanya dijawab. Baiklah. Saya akan tulis prompt yang random tanpa saya pernah uji coba sebelumnya. Jadi ini kita real banget nih, belum uji coba. Bahkan saya belum tahu jawaban AI seperti apa. Jadi ini real tanpa setting-settingan. Dan apa yang keluar hasilnya, jangan menganggap saya pro salah satu calonnya. Jadi be smart, jangan hujat juga. Kita tetap saling mengedukasi terkait dengan penggunaan AI. Mudah-mudahan AI mencerahkan kita siapa yang akan dipilih paslon presiden berikutnya. Baik, kita akan pakai dua AI ya, antara ChatGPT dengan Google Bard. Sambil kita cari sisi edukasinya terkait kecanggihan kedua platform chat AI ini. Saya akan buka pertama menggunakan ChatGPT. Pertama ChatGPT ini saya akan record live ya tanpa setting-settingan. Nih saya buka di sini ChatGPT. Saya akan gunakan ChatGPT 3,5 yang free aja, tapi mudah-mudahan dapat informasi yang betul-betul bagus. Oke, saya akan tulis promptnya yang sederhana tanpa mengkerucut ke salah satu paslon dengan gagasannya ya. Nah, saya akan ketik seperti ini ya. Ini tanpa ada settingan, saya belum pernah coba juga, maka kita akan cek. Jawaban ChatGPT adalah sebagai berikut. Oke, nah pemilihan ternyata ChatGPT menjawab seperti ini. Pak Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, dikenal sebagai fokusnya sebagai pada pendidikan dan mengembangkan infrastruktur. Prabowo bisa dibaca juga teman-teman ya, lebih ke tokoh militer dan politik, memiliki latar belakang dalam keamanan nasional. Tapi Pak Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah, dia menekankan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini ChatGPT yang bilang, bukan saya. Ya. Nah, selanjutnya kita akan tulis prompt seperti ini. Nah, saya akan kasih pertanyaan menurut kamu sebagai asisten saya ya. Anggap ChatGPT sebagai asisten dari gagasan yang dia tulis yang cocok dipilih oleh masyarakat itu siapa? Kita enter. Nah, pemilihan presiden sangat subjektif dan tergantung pada nilai-nilai. Jadi si ChatGPT tidak bisa memberikan jawaban siapa yang akan dia pilih, tetapi dia merekomendasikan tentang bagaimana setiap calon berencana menanggapi isu-isu krusial seperti pendidikan, ekonomi, dan keamanan. Nah, ChatGPT memberikan rekomendasi kepada kita semua bahwa ketiga capres ini memiliki perbedaan antara visi tentang pendidikan, ekonomi, dan pertahanan. Tapi saya juga masih penasaran ke ChatGPT. Saya akan tanya balik ya. Nah, saya agak sedikit ngegas ya jawab pertanyaannya. Jadi kamu akan pilih siapa? Tolong jawab. Apa jawaban dia? Oh, jawabannya sebagai AI saya tidak memiliki opini dan referensi. Jadi AI zona aman. Ini ChatGPT tapi kita masih ada Bard. Bard itu biasanya memiliki pemahaman dan opini yang sangat bagus ketimbang ChatGPT. Kita akan cek juga bahwa kedua AI ini memiliki perbedaan yang sangat luar biasa. Nah, saya tulis di Bard seperti ini, pemilih calon presiden itu ada Pak Anies Baswedan, Pak Prabowo, dan Pak Ganjar. Jadi saya cari informasi dulu apakah Bard tahu tentang gagasan mereka. Jawabannya adalah seperti ini. Pak Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta, mengusung visi Indonesia Maju dan Sejahtera. Bener bro, bener loh ini. Emang Bard itu keren. Dan gagasannya diantara lain ekonomi kerakyatan digital, ada pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan peningkatkan kualitas hidup masyarakat. Betul, ini nih yang saya baca juga dari berbagai sumber memang seperti ini.
Nah, ini bisa dibaca juga kalian ya, pada bidang ekonomi Pak Anies ingin mengembangkan ekonomi kerakyatan dan fokus pada UMKM industri kreatif. Yang juga ingin memajukan ekonomi digital dengan mendorong pembangunan ekosistem digital Indonesia. Betul. Di bidang pendidikan, Pak Anies menginginkan kualitas pendidikan dasar dan menengah dengan memperkuat kurikulum dan kualitas guru. Nah, ini ya bisa dibaca juga teman-teman. Ini informasi dari Google Bard AI-nya. Jadi bukan saya yang nulis ya, saya cuma memberikan prompt pertanyaan yang tadi sudah saya utarakan. Kemudian Pak Prabowo Subianto akan fokus dengan visinya adalah Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Betul juga ini. Dari sumber informasi pun visinya memang seperti ini. Yang fokus pada keamanan pertahanan, ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Wow, betul nih. Nah, yang terakhir Pak Ganjar Pranowo. Pak Ganjar Bard menyebutkan sebagai Gubernur Jawa Tengah dengan visi Indonesia yang maju, berkeadilan, dan berbudaya. Itu kata Bard ya. Dengan fokus pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, dan peningkatan kualitas kesehatan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Visi ketiga calon presiden yang diutarakan oleh AI. Saya akan memberikan pertanyaan kedua, yaitu menurut kamu sebagai robot, asisten ya, tapi memiliki pendapat dari ketiga presiden itu, berikan mana yang bagus untuk dipilih. Ini ya prompt saya, nggak ditambah-tambah, nggak mengkerucut ke salah satu paslon, tapi yang lebih umum. Jadi saya nanya ke ChatGPT, nanya ke Google Bard, dari informasi yang didapatkan oleh mereka, yang cocok jadi presiden berikutnya siapa. Dan jawabannya adalah... Wadaw, ini jawabannya. Calon presiden yang bagus untuk dipilih adalah calon presiden yang memiliki gagasan yang sejalan dengan kebutuhan dan keinginan rakyat Indonesia. Dicatat, kalau dengar Pak Prabowo, Pak Anies, Pak Ganjar ini, Bard udah bilang begitu. Calon presiden tersebut juga harus memiliki visi misi yang jelas, serta kemampuan untuk mewujudkan visi misi tersebut. Wah, gue deg-degan nih. Berdasarkan gagasan yang mereka usung dan didapat ya, Bard ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Memang Bard ini adil sih, memberikan informasi yang seperti ini. Pak Anies Baswedan, kata Bard, memiliki gagasan yang cukup menarik untuk pembangunan ekonomi kerakyatan digital, namun ia belum memiliki pengalaman yang cukup di bidang pemerintahan. Wah, ini AI yang bilang ya, bukan saya. Maaf Pak Anies. Yang kedua ada Prabowo Subianto yang memiliki gagasan yang kuat untuk memperkuat keamanan dan pertahanan negara. Ya emang dia kan militer ya. Namun ia memiliki citra yang kurang baik di masyarakat. Wah ini kasus HAM diangkat nih. Terus kasus apa lagi ya? Mawar. Apa lagi ya? Yang memiliki citra kurang baik di masyarakat, ini kata AI, bukan kata saya. Jangan hujat saya, oke please? Yang selanjutnya ada Pak Ganjar Pranowo dengan memiliki gagasan yang terukur dan realistis. Ia juga memiliki pengalaman yang cukup di bidang pemerintahan. Ya mungkin setahu saya ya, dia sebelum jadi gubernur mungkin jadi DPR RI kalau nggak salah ya. Jadi dianggap memiliki pengalaman yang cukup. Nah, jawaban dari Bard adalah, jika saya harus memilih, saya akan memilih Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo dipilih. Pak Ganjar memiliki gagasan yang sejalan dengan kebutuhan dan keinginan rakyat Indonesia. Bukan saya yang bilang ya, saya cuma menyampaikan, mohon maaf. Tapi saya bukan pro Pak Ganjar, pro Prabowo dan Pak Anies, cuma menyampaikan saja apa yang dihasilkan oleh Google Bard. Pak Ganjar memiliki gagasan yang sejalan dengan kebutuhan keinginan rakyat Indonesia, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia juga memiliki pengalaman yang cukup di bidang pemerintahan sehingga ia memiliki kemampuan untuk mewujudkan visi dan misinya. Namun, nih berpesan juga AI, keputusan akhir tetap berada di tangan rakyat Indonesia. Dengarkanlah rakyat Indonesia, jangan dengarkan saya katanya. Tapi dengarkan apa isi hati kalian. Setiap orang memiliki hak untuk memilih calon presiden yang mereka yakini paling mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Luar biasa ya teman-teman, saya cukup merinding nih. Jawaban dari Bard ternyata memilih beliau jadi presiden, kiranya memilih yang lainnya. Tapi itulah
penggunaan AI ya, meskipun kita pusing dalam sesuatu masalah bisa ditanya ke AI. Dalam hal seperti ini pun ini sebagai education aja ya. Jadi jangan ambil dari sisi penghujatannya atau pemilihannya. Ini sebagai sisi kita harus mengetahui dari penggunaan AI juga. Makanya kan tadi udah dicoba ChatGPT jawabannya apa, kemudian Bard jawabannya apa. Bard lebih bagus jawabannya, jadi teman-teman kalau next mau tanya sesuatu ke AI bisa pakai Google Bard karena ini lebih bagus pembahasannya dan menurut studi juga bahwa Bard ini memang datanya selalu update, beda dengan AI. Kalau saya pernah bikin prompt tertentu dibalas dengan ChatGPT, mohon maaf, kami terakhir update tahun 2022. Ada juga balasannya seperti itu. Artinya, perbedaan antara ChatGPT dengan Bard itu menurut saya cukup jauh berbeda. Nah, buat teman-teman yang sudah menonton full video ini, ambil sisi positifnya dari penggunaan teknologi dan sisi negatifnya itu hanya sebatas keseruan kita hari ini. Tapi mungkin dari rekomendasi Google Bard itu menjadi sebuah edukasi terbaru untuk kita tentang pemilihan presiden 2024. Tetapi saya balikin lagi, semua di tangan kita masing-masing ya. Jangan sampai kalian kata Google Bard pilih A, ya pilih A juga, enggak lah. Jadi tetap kita harus mengedukasi diri siapa yang harus kita pilih dan tetap harus gunakan teknologi juga untuk membantu kita memilih dan memanfaatkan siapa sih yang seharusnya menjadi Presiden Republik Indonesia berikutnya. Terima kasih, jangan lupa subscribe OYUSEP dan selalu share video tentang OYUSEP karena saya akan fokus dalam edukasi teknologi dan bisnis digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.